didampingi oleh Wakil Bupati Kebumen dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan bahwa hibah secara simbolis diberikan kepada Polres Darul Hikmah Desa Kalimangan, Kecamatan Raya sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya diberikan kepada Musola Almamat Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kepada Masjid Al-Ikhlas Desa Giripurno, Kecamatan Karanganyar sebesar 400 juta rupiah. Dan kepada Nahdlatul Ulama Kebumen sebesar 2 miliar rupiah. Baik, men salas. Alhamdulillah. Wah iya. Aduh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, kami pandu 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Foto bersama dan penyerahan secara simbolis selesai, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya berkenan kepada Bupati Kebumen yang terhormat Bapak Haji Arief Sugianto SHMH untuk dapat memberikan sambutan dan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari kuliah Alhamdulillah syahidah. Muslim Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa baik wa sallam asmin awal. Kamu janji dan master yang saya hormati, semuliakan dan semoga kekuatan Budia BCNU Kabupaten Kebumen, Al-Mukarram Haji Dr. Imam Sadiqi, yang kami muliakan seluruh para ulama, ketua MBCNU hingga ranting se-Kabupaten Kebumen, terutama buat seluruh NU, para camat dan semua hadirin juga di depan Wakil Bupati dan Asisten 1 Pak Raden Agung, yang tidak saya sebutkan satu-satu. Keburu sore. Bersyukur Allah SWT hari ini kita bisa bersilaturahim bersama di beberapa waktuan. Semoga silaturahim ini bukan silaturahim terakhir. Silaturahim untuk berkembang untuk seluruh hadirin yang ada pada sore hari ini, khususnya Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen. Hari ini kami berikan bantuan kepada lembaga dan organisasi masyarakat tahun 2024. Dan alhamdulillah NU tahun lalu 1,5 M, dan kemarin saya lihat bangunannya sudah cukup indah. Tahun ini 2 M. Ini mohon maaf Pak Ketua BC, saya breakdown langsung ke ranting-ranting supaya ranting juga ikut merasakan punya hati. Tapi saya tahu apa yang di hati Pak Ketua Tanfidia, sehingga program-program besok juga betul-betul harus sejalan dengan visi-misi Ketua Tanfidia. Tanfidia mengeluh, Pak Bupati, ini belum sampai ke saya, tapi saya sudah pakai ilmu telepati. Ada rumah sakit, ada ambulan, ada sekolah. Kalau sekolah itu saya wakil.
dan lain sebagainya. Termasuk bantuan ini agak perlu kajian mendalam ya, tentang sirup yang untuk di guru-guru di mana. Tapi insya Allah guru-guru terbaik sudah kita berikan. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa saya tabrak karena khawatirnya kalau ditabrak besokannya suruh balikin, hanya repot. Tahun ini kami gelontorkan khusus untuk pengajian pondok pesantren ada 5 miliar, 50 miliar, besar-besar sekali itu. Dan sekali lagi ini bukan anggaran semata-mata dari pemerintah kabupaten. Saya minta tukeran dari kolega-kolega, dan insya Allah ini bisa dilanjutkan. Contohnya begini, hari ini misalkan pondok pesantren Tatmainul Qulub kita bantu 5 miliar. Ini tukeran dari anggaran di provinsi dari Mas Ferry, Pak Cahyo. Kemudian misalnya dari Pak Sekurati ini untuk umum terbanyak untuk PIP dan lain sebagainya. Keuangannya bisa kita share. Misalnya begini, saya akan membuat jalan. Jalan tersebut kan pasti perlu uang. Misalkan sejumlah 5 miliar. Tetapi di sisi lain saya juga harus bangun pondok pesantren. Paling tidak 5 miliar, hanya semiliar ini yang jadi apa-apa. 5 miliar. Kalau saya misalkan bikin jalan dan bikin pondok pesantren, uangnya kurang. Sehingga bagaimana caranya? Uang yang ada di kabupaten saya berikan ke pondok pesantren. Ini Pak Hudin, kalau bangunin kantor semua MBCNU harus semuanya sudah bagus. Total berapa? Misalkan 26 kali 500 juta, oke 13 miliar. Nah, tepuk tangan. Kekurangannya bagaimana? Saya minta ke kolega-kolega, kalau belum bantu dokumen. Aku kekurangan duit buat bikin jalan, paling tidak tadi 13 miliar. Oke, patungan. Kata Ferry Wawan, kata Syekh Hadi, dan lain sebagainya. Bahu membahu, ini yang fakta diterima hari ini. NU, kita dorong 2M. Saya juga harus komunikasi supaya tidak ada kekurangan di dalam APBD kita yang terlalu jauh. Makanya alhamdulillah infrastruktur kita itu sekarang bisa melejit karena apa? Karena saya minta ke pusat, minta dari pusat. 2025 anggaran insya Allah masih saya tanda tangan komandan. Jadi tempat-tempat peribadatan yang insya Allah sudah di data sekarang, insya Allah akan turun nanti 2025, insya Allah. Jadi anggaran itu begini, Desember nanti untuk pelaksanaan 2025 itu sudah kita tangani dan harus dilaksanakan. Jadi jangan kayak misalnya dari belakang nanti usul mau bikin apa, saya di ACC, ya pasti dijalankan. Tinggal Pak Cahyo Sambodo bisa lebih kurus lagi karena harus dicak uang-uang itu harus dicak. 17,5 miliar itu di luar anggaran yang tadi kita kurang tadi. Dan insya Allah para hadirin, basuh sudah kami laksanakan 3 juta per santri. Yang saya sudah sepakat dengan Bu Wakil, siapapun yang mondok di Kabupaten Kebumen, KTP-nya Kebumen, dia wajib menerima beasiswa santri. Guru ngaji ataupun Kiai Langgar. Saya pikir Kiai Langgar itu semuanya sudah terdaftar di PTG. Ternyata kemarin pada saat saya tarawih keliling, banyak Kiai Langgar yang belum mendapatkan operasional. Insya Allah kita anggarkan di anggaran sekarang sehingga nanti seluruh Kiai Langgar dan juga masjid-masjid jami mendapatkan biaya operasional. Kami tidak janji karena kami sudah melaksanakan.
sudah melaksanakan. Sebelum ketua PJNU Pak Imam Syadri ngamuk, lebih baik saya selesaikan dulu. Kalau ngamuk saya kok nanti umumnya ditutup, jadi ya, nanti mahasiswanya jadi bodoh-bodoh. Jadi para hadirin, itu beberapa komitmen kami di dalam pembangunan yang prihatin ya. Saya kalau membuat slogan sih sah-sah saja ya, tapi kadang-kadang pembodohan betul kembali ke Kebumen Beriman. Kadang-kadang memang Kebumen Berimannya kemana? Perasaan saya tidak pernah mengeluarkan SK membubarkan Kebumen Beriman. Sekarang di depan Masjid Kauman ada tulisannya Allah Muhammad, betul nggak? Nanti ada Quran besarnya di situ. Jadi yang mau baca Quran di situ boleh. Ada Quran besar. Jadi jangan hanya lip saja. Beriman yang dikonsepkan di era dahulu itu adalah bersih, manfaat dan aman dan nyaman. Tapi di dalamnya yang lebih spesifik apapun kalimah. Jadi kita masuk ke dalam program Semarang. Semarang itu adalah sejahtera, tugas utama negara. Harus mensejahterakan rakyat. Mandiri supaya terjadi kemandirian dan akhlak kalimah, berakhlak. Pendopo ini saya hadir, Pak Kiai Jawa mesti tahu. Yasinan itu hanya malam Jumat 5. Sekarang sudah setiap malam Jumat bergantian. Ya ono aku tak sama nih, ya aku. Sholawatan di alun-alun insyaallah alhamdulillah setiap tahun kita bisa sholawatan. Gimana? Jadi teman-teman semuanya, MBC yang belum dibangun dan diusulkan, mudah-mudahan anggarannya cukup. Karena fiskalnya kita cukup kuat, fiskalnya cukup kuat. Fiskal itu dari mana? Ya, dari komunikasi, dari peningkatan PAD kita yang bisa dirasakan oleh rakyat. Kebumen terbaik pertumbuhan ekonomi, Kebumen terbaik dalam penanganan inflasi. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena uang itu saya bagikan kepada rakyat. Jadi kalau program uang 3 triliun, saya jadikan jalan, saya jadikan jembatan, jalan semuanya saya marmer, nggak lagi di aspal, lagi di marmer, ya kan? Pak jenengan pasti akan jempol bupati. Ya betul. Begitu mau berangkat ngajari anak-anak di musola, mumet, gula kopi telas. Betul nggak betul? Ustazanya mau berangkat, izin warung sebelah belum dibayar utang. Konten betul, nggak sedikit, ya betul. Jadi saya bilang pembangunan infrastruktur itu bertahap. Tetapi uang ini harus saya dorong satu. Kalau saya bangunkan infrastruktur jalan, orang mintanya pemborong ya, pemborong maunya aspal, karena punya aspal tertentu. Yang untung besar kontraktor, rakyat kita paling hanya jadi kulit. Paling aja dengan ketua MBC jadi bisa ngebut jalannya, tapi kantong tetap bolong. Tapi kalau kita bangun bertahap, uang-uang yang ada kita breakdown, oke, untuk santri 3 juta setiap bulan, setiap tahun. Kemudian kita breakdown lagi untuk guru-guru TPQ, kita breakdown lagi kepada RT RW, kita breakdown lagi, kita kasihkan kepada ulama-ulama yang memangku langgar musola. Itu kan kemana? Ketika guru-guru ngaji, imam masjid, imam musola terima anggaran operasional buat ke Singapura, nggak cukup. Pasti berputar ekonomi di sekitar. Ini kenapa ekonominya melonjak? Kalau misalkan ke kontraktor, begitu kontraktor untuk besar, dia jalan-jalannya mana? Amerika. Kalau ada ke bulan. Sementara seluruh hadirin yang ada di sini masih berpikir hidupnya dari bulan ke bulan. Ya betul. Ini fakta Kebumen. Jadi misalkan bangun alun-alun rampung-rampung, ya adanya begitu duitnya. Tahun ini selesai selatan, tahun ini lagi selesai utara, tahun ini selesai jogging track, tahun ini selesai trotoar, bertahap. Seperti yang biasa dilakukan teman-teman
hari ini bangun 1 kelas, besoknya 2 kelas, selesai berapa kelas, habis itu Pak Bupati tunjangan guru-gurunya kurang. Iya betul, itu tahap namanya hidup. Yang penting kita optimis, itu yang paling penting. Dan para hadirin, para ibu ulama semuanya, ini sudah penghujung tahun saya menjadi nakoda bersama Bu Rista di Kabupaten Kebumen. Tentunya di penghujung tahun ini semakin penghujung tahun semakin banyak cobaan, semakin banyak godaan. Mohon doakan kami tetap husnul khotimah, matur sangat. Dan juga pasti banyak tutur kata yang tidak berkenan, perilaku yang membuat hati tidak enak. Pada hari ini saya dan Bu Riza bersama pribadi dan pemerintah mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Perlu nggih? Halal nggih? Sah? Matur sangat. Terutama buat teman-teman. Kali ini sudah memasuki masa-masa hangatnya pesta demokrasi. Mohon sekali didoakan supaya masyarakat adem ayem, tentu tidak terlibat serangan hoax, black campaign, dan lain sebagainya. Saya sudah berkali-kali sampaikan, lebih baik kita menyampaikan apa sih yang menjadi visi misi. Rakyat itu perlu mengetahui pemimpinnya itu membawa nakoda ini mau kemana. Dia betul. Mau dibawa kemana? Apakah mau dibawa ke bancakan, ataukah dibawa untuk uang rakyat? Apa yang mau disampaikan? Silakan, terbuka. Dan di politik ini kan nggak perlu baperan. Sesekali saya harus meluruskan ketiga, ada hal yang ketiga tidak semestinya. Misalkan dikatakan Kebumen termiskin dalam hal ini masih 16% dan sebagainya. Ini saya jawab. Itu beberapa hal yang pastinya dalam pesta demokrasi ini estu para wali ulama, para kiai, para ustazah doakan rakyat Kebumen tetap adem ayem, rezekinya tetap melimpah, berkah halalan thayyibah, anak-anaknya soleh dan soleha. Kemudian insya Allah saya dengan Bu Rista juga kembali mencalonkan diri. Mohon doa yang terbaik untuk Kebumen. Itu saja para hadirin, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Banyak sekali kesalahan, mungkin janji yang belum ditepati, harapan yang belum bisa dilaksanakan, dan segala hal. Tapi insya Allah apa yang kami sampaikan merupakan sebuah kebenaran, dan tekad kami alhamdulillah kita bisa persembahkan yang belum pernah terjadi di Kabupaten Kebumen. 63 penghargaan kita berikan untuk rakyat Kabupaten Kebumen. Salah satunya manajerial pemerintahan, yang dikatakan bupati sering memutasi. Betul. Karena yang kami buat itu adalah sistem, bukan hutang budi. Sistem, berat membuat sistem. Misalkan kita punya rumah, bayangkan di pendopo ini kamarnya banyak, ada ruang kantor dan lain sebagainya. Kalau bupati datang ke kantor satu-satu, yang nyalakan, yang mematikan, praktis betul praktis. Tapi dibuat sistem sentral sehingga tombol ada di sini, pencet cetek mati semua, pencet hidup semua. Lebih canggih lagi pakai handphone, lebih canggih lagi cukup diprototin sudah jalan. Ini betul. Sekarang ini nih Pak Asisten 1, kemudian staf ahli dan Kapal Kesra, saya nggak perlu ngomong lagi. Mau saya begini, saya prototin sudah running. Coba kalau kemarin mau saya begini, masih seperti itu. Sekarang sudah nggak perlu. Datang itu ada musola, nggak perlu saya ngomong mau diapain. Kapal Kesra cek, oh yang musolanya ternyata
perusahaan misalnya perlu dibantu operasional, dibantu pembangunan, nggak perlu lagi. Itu musola tolong dibetulin, itu ngomong sama anak kecil, ya betul. Tapi kalau ngomong sama orang dinas, saya tadi sholat di musola sana, coba tolong ditengok. Nah kalau dinasnya nggak pintar, berarti saya sudah tengok Masjid Al-Ikhlas di Gili apa tadi? Gili Purno. Imamnya ada, jamaahnya ada. Wah itu kepala dinas begitu langsung tak sekolahin itu langsung laporan Pak Bupati, Masjid di Purno sedang dibangun. Ternyata panitianya semaput. Perlu duit berapa? 300. Cukup 300, 400 longgar. Kasih 400. Terbukti tadi. Iya ada. Jadi seperti itu. Kalau di awal nggak seperti itu Pak Guggen. Tolong itu cek kantor MBCNU Koncowan. Laporan mau niat dibangun Pak Bupati. Ya kalau laporannya begitu saya juga paham. Maksudnya RAB-nya berapa, perlunya berapa, kita mampu bantu berapa, gimana? Itu jadi seperti itulah yang dimau oleh Pak Imam Syatibi Ketua Tanjidiyah. Sekalipun beliau saya baru membatin, saya sudah mendengar detak jantungnya. Ini nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi kalau dulu 150 juta untuk 2 tahun, sekarang alhamdulillah setiap tahun sudah meningkat. Dan NU ataupun Muhammadiyah nanti akan sama saya lakukan seperti KONI. Anggaran saya pisah, ranting sendiri, MBC sendiri, Tanfidia sendiri, sehingga betul-betul akan menjadi kokoh. Berbeda cuma Muhammadiyah, belum lagi nanti patungnya. Kita kecukupan, kita berikan satu untuk di muslimah ataupun patah. Yang nggak apa-apa untuk duit rakyat digunakan oleh rakyat. Nanti dia beberapa hal yang insya Allah kita lakukan di 2025 ini. Ada apa-apa pun insya Allah itu sudah saya canangkan. Nggak usah khawatir teman-teman semuanya yang punya pondok pesantren. Saat sekarang inilah kita harus bergandengan tangan supaya perwujudan akhlakul karimah dalam rangka menciptakan hubungan beriman ini betul-betul bisa kita laksanakan. Karena beriman yang kita mau adalah iman seperti hanya keimanan yang kita harapkan, tetapi justru nanti malah beriman terus bersih saja nggak nyampe-nyampe. Untuk ngurusin bersih saja Adipura 37 tahun orang diri baru kita bisa lalu. Mutasi jabatan yang tadinya katanya gila, alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan terbaik dari KSN dan juga terbaik dari reformasi birokrasi kita, terbaik kita mendapatkan dari Wakil Presiden. Ya alhamdulillah, jaminan kesehatan alhamdulillah terbaik juga kita sudah UHC sudah 99,8%, terbaik sekali kita berikan untuk rakyat kabupaten. Jadi apa yang telah panjenengan kemarin telah lakukan dalam memberikan doa restu dan dukungan sehingga Adik bisa dapat membawa nahkoda kapal ini, ya alhamdulillah insya Allah tidak malu-maluin. Dan insya Allah konsep kami tetap memang ya harus keras, harus tegas dalam hal ini tentang penggunaan anggaran. Saya kalau ketemu pemborong saya tidak mau, betul, tidak mau. Tapi kalau ketemu orang yang minta anggaran pasti saya mau. Kalau pemborong betul-betul saya tidak mau. Jadi beberapa hal yang kami sampaikan, insya Allah kami melaksanakan bagaimana program itu tidak dikorupsi, tidak hapus-hapus, betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk sangat pada diri, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan sesi foto bersama. Para hadirin kami persilahkan untuk dapat